Ini belum kelihatan ukurannya. Di belakang kita Mas juga teman-teman nonton di mana semuanya masuk sama di sana bisa saya di depan sini. Bukan petir. Mari supaya kita segera mulai. Baik, kita mulai karena waktunya sudah malam. Walaupun hujan, tapi kita tetap untuk niat kita yang lurus untuk berdoa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya
juga tentang bagaimana peran para pemuda dan kita jamaah untuk memakmurkan masjid. Kita hanya mengingatkan dan saling menguatkan bersama bagaimana kita yang sudah hadir bukan hanya bergerak, bukan hanya kebaikan itu hanya untuk terbatas kita saja, tapi bagaimana kebaikan itu kita sebarkan kepada saudara-saudara kita. Kita sudah bergerak, kemudian kita tambah dengan gerakan. Kita sudah tambah dengan gerakan, yang artinya adalah kita mengajak saudara-saudara kita untuk bersama kita menguatkan istiqomah dalam memakmurkan masjid, karena kita yakin dan kita paham bersama bahwa memakmurkan masjid ini adalah bagian dari kalian utama yang mulia, apalagi para penggerak-penggerak kebaikan, Bapak Ibu pengusung semuanya, termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah adalah orang yang hatinya terpaut dengan masjid dan mendapatkan amal di hari kiamat. Tidak banyak yang kita sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Nah, kita sepakati mau sampai jam berapa, Bapak Ibu? Jam berapa? Oh, jam 9. Berarti sampai jam 9 lewat 60 menit ya. Kurang lebih begitu. Sampai jam 20, jam 22 ya. Nah, sepakati setidaknya sampai jam 10 malam. Tadi ada yang dari 10 maghrib, ada yang lewat maghrib. Alhamdulillah, pokoknya kita niatkan duduknya kita di sini untuk mendapatkan manfaat dengan ilmu yang akan beliau sampaikan. Dari Allah yang Maha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa udah silakan semuanya masuk di dalam. Ayo, semuanya masuk. Lewat pintu sini, bukan lewat jendela. Ada pintunya. Itu dipakai ketika darurat. Kalau belum darurat kita pintu utama. Ya, silakan masuk lewat. Monggo silakan. Demikian sambutan dari Ketua Yayasan Rasul Ulama. Semoga sambutan tadi bisa dipahami dan dimengerti. Baik, selanjutnya nasihat kepada Ustaz Bayu, kami persilakan. Ya, kes. Jelas suaranya saya di belakang. Allah pasti banyak ya. Alhamdulillah Allah berikan berkah. Tidak menurunkan semangat kita untuk terus semangat belajar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Dari malaikat. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, singkat waktu kita. Oke, terima kasih Ayah Muda Mahaka, ya Ustaz Latif dan seluruh timnya di Masjid Al Islam ini. Kesekian kali saya kembali di sini. Insya Allah hampir setiap tahun sharing. Mungkin sudah bosan ya. Siapa yang baru ketemu saya ini? Yang belum pernah baru ya? Ya, insya Allah. Dulu anak muda kami mampir di sini saya. Sekarang nggak apa-apa. Ingat juga ya Ustaz. Ya, bicara apa ya? Bukan ngasih nasihat Ustaz. Kita namanya salah sehat kan? Jadi salah sehat itu ngopi-ngopi, makan-makan, ngobrol-ngobrol ya. Karena waktu singkat, mohon izin semuanya bukan menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Justru atas izin Allah kami diperjalankan dari Bandar Lampung menuju Pringsewu. Biasanya cepat atau ini 1,5 jam. Luar biasa. Tapi alhamdulillah Rasul masih sampai di Masjid Islam dengan selamat dan bisa berjumpa dengan ayah muda, kakak-kakak, bapak-bapak ibu semuanya, dari orang tua saya semua di sini. Maka pernah terlahir manusia biasa menjadi luar biasa karena biasa. Pernah terlahir manusia di muka bumi
Lampung itu kurang lebih 12.000 sampai 18.000. Ya. Kami punya database lebih dari 60.000 masjid. Baru puluhan ribu yang terlayani. Tadi pagi juga ada agenda visioner masjid, masjid yang hari ini juga di IPB, di Jogokaryan, Nurul Asri, Muzala Mubarak, saya ikut nyopir sampai Aceh. Luar biasa, spiritnya banyak masjid-masjid yang kecil hari ini memberikan manfaat yang besar. Bahkan makin Muzala sekarang lebih dari 20 titik masjid, bahkan setiap bulan lebih dari 800 ton dibagi-bagi ke masjid. Maka Masya Allah hari ini saya yakin Indonesia akan bangkit
Di mana anak muda yang belajar istighfar? Di masjid atau di nongkrong di kafe? Nah, ya kan? Kenapa kalau anak muda lebih suka nongkrong di kafe daripada masjid? Ini kalau tanya. Ini karena ada mindset takdir yang harus kita improve, ya. Kita perbaiki. Nah, jadi takdir senior yang sudah umurnya sudah lama, itu harus merangkul anak-anak dari
punya bisnis udah corporate sih skala internasional. Mungkin itu kalau mau legend ya dari sisi peluang bisnis apa yang bisa kita lahirkan dari bisnis itu materi sekali nggak cukup begitu aja. Ini kegiatan di Surau ada yang terakhir digitalisasi masif, nah dan sebagainya. Partner masih peradaban, tadi ada bazar juga di Bandung bagi-bagi peran. Mudah-mudahan kami bisa ikut serta mengaktifasi masjid-masjid di seluruh Indonesia dan ikut mengamalkan. Mungkin itu, terima kasih banyak Ustaz. Mungkin tidak ada. Ini bagaimana maksudnya? Cukup dari saya. Bila itu berbeda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ada pertanyaan, lanjut. Kalau nggak ada, lanjut saja. Ada yang mau tanya? Silakan tentang kemampuan haji. Ada? Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya utusan dari SKM. Ada dua hal yang mungkin ingin saya tanyakan karena mungkin saya baru bertemu dengan Ustaz. Yang pertama adalah bagaimana dulu BMC itu merintis agar pemuda itu tertarik. Gitu. Nah, sekarang kan sudah ramai dan sebagainya itu kan pasti ada prosesnya. Karena pemuda hari ini itu kalau bisa dibilang itu sangat jauh dari masjid, walaupun ada beberapa itu yang mungkin tertarik karena mungkin belum ada program dan lain sebagainya, jadinya mereka tidak terlalu suka dengan masjid. Yang kedua adalah bagaimana caranya itu mendatangkan keyakinan. Nah, karena kemakmuran masjid itu pasti ditopang dengan biaya. Apa sih langkah-langkah yang paling mendasar yang mungkin bisa kita contoh agar nantinya masjid yang mungkin kita berada di situ itu bisa berkembang seperti apa yang sudah ada di BMC. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengawali akhirat di bidang dakwah. Silakan. Silakan sini Pak. Sharing program apa aja yang itu terus dari mana dan sebagainya. Mentok Pak. Geser aja. Geser ke kanan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk pertanyaan terkait dengan bagaimana proses dan apa yang dilakukan oleh seorang BMC dalam menggait anak muda agar tertarik mau ke masjid. Ya, jadi memang satu problematika yang semua masjid musola itu mengalami hal yang sama, di mana juga mengalami satu krisis anak muda juga. Di mana banyak anak muda tapi masjid atau musolahnya itu sepi. Nah, tentunya dalam hal ini pengurus atau DKM masjid harus memiliki satu strategi pendekatan-pendekatan yang tentunya tahu minat anak muda itu sendiri seperti apa, dan itu memang harus kita terjun langsung berinteraksi, berkomunikasi dengan anak muda yang ada di sekitar lingkungan masjid atau musola tempat kita beraktivitas. Kalau untuk di Surabaya itu sendiri ada beberapa program, karena memang Surabaya adalah Surabaya yang tagline-nya adalah tempat inkubasi anak muda, dan lingkungan kita juga dekat dengan beberapa kampus yang cukup besar, itu UIN Raditya dan juga ITERA. Jadi kita banyak fokus untuk kegiatan-kegiatan program-program yang mengakomodir minat dan bakat mereka.
Jadi kalau yang di BMC itu untuk pandangan itu diperoleh dari hasil sains. Nanti diskusinya enak ya di acara apa. Ada lagi? Masih ada satu lagi. Satu lagi. Saya kasih 6 jurus agar anak senang mesin. Oh enggak? Ada ya bisa. Oh, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Jamaah Masjid Al-Aulia Mataram, Ustaz. Kebetulan generasi mudanya yang berangkat. Ini yang generasi yang tua ya. Nah, kebetulan mau jamaah tersebut juga. Nah, yang kamu mau kami tanyakan, ini sebenarnya untuk menarik anak muda supaya memahami Islami, kan kondisi kita daerahnya berbeda, lingkungannya berbeda, lingkungan alamnya berbeda. Nah, di daerah Mataram itu kan lingkungannya petani, yang anak-anak itu ada yang mengaji lebih, ada pelari-pelari. Nah, ini kan sebenarnya kalau memang pernah ada penelitian, yang paling cocok untuk kondisi seperti itu, tekniknya seperti apa kita? Misalnya di daerah pertanian ini yang cocok untuk anak-anak sekolah tertarik maju kemudian bisa bekerja, kemudian menghasilkan uang. Saya katakan anak-anak muda yang menghasil kemudian kok, anak saya sekarang bekerja di pasukan uangnya kan banyak. Nah ini minta tolong informasinya dari Ustaz. Kalau pernah mengadakan penelitian sehingga bisa diterapkan. Kalau lingkungan industri, caranya seperti ini. Kalau lingkungan pertanian seperti ini. Kalau lingkungan yang memelihara ternak, ini caranya seperti ini. Barangkali seperti itu yang kami tanyakan karena di Mataram itu sering kumpul yang musyawarah itu belum menghasilkan sesuatu yang signifikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya sharing pengalaman. Di sini ada guru
ujusan sampai keluar kayak atas izin Allah. Bukan karena kita tidak, itu betul kreativitas. Ya, sebelumnya bawa itu dari datang, kita kasih beras, kasih sembako, kasih sayur, pokoknya tidak senang. Tugas afirmasi kerja melayani, memuliakan dan membahagiakan. Nah, itu contoh tadi yang di dulu aja, kami buat bisnisnya. Nah ini saya rasa ini strategi bisa dipakai di berbagai masjid karena mungkin anak-anak muda sudah punya motor kan. Nah, dikasih kupon nih, bensin gratis dulu di sini makanya ramai lah. Ya benar ya, sampai di bawah petang ini ya di sini. Ini sebenarnya bisa udah jadi contoh lah ya, tapi ini masih jauh nih dari negara dan saya belajar. Nah karena tadi suruh PMC dekat dengan kampus, maka program-program tentang mahasiswa gitu kan. Nah kalau anak budaya di tempat bapak ibu di sini dekat dengan pertanian, nah bisa jadi nanti di situ masjid membuka lapangan kerja untuk anak muda. Bahwasanya anak muda juga bisa jadi pengusaha lewat pertanian, diundang mungkin ya